Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Toko Bunga Kencana Floris, sekaligus juga saya mewakili kelompok 1. Ya, makalah ini disusun oleh yang pertama ada nama saya, yang kedua Ibnu Royan, yang ketiga Putri Dirmawati Sidawuluk, yang keempat ada Muhammad Irfan Hamid. Langsung saja kita ke bab 1, yaitu Project Charter. Ada latar belakang seiring dengan hadirnya internet akhir-akhir ini, yaitu salah satunya metode transaksi yang dilakukan secara online mulai berkembang pesat, bahkan sampai pada beberapa aspek dan kegiatan yang biasa dilakukan secara konvensional sekarang dilakukan dengan menggunakan sistem online. Menurut Esprit yang dikutip oleh Whiteley, e-commerce adalah konsep umum setiap bentuk dari transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. E-commerce digunakan antara perusahaan dengan pelanggan mereka, atau antara perusahaan dengan administrasi publik. E-commerce terdiri dari perdagangan produk, jasa, dan barang-barang elektronik. Dalam bentuknya yang paling jelas, e-commerce menjual produk kepada konsumen secara online. Tapi faktanya, jenis bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah e-commerce. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Toko Bunga Kencana Floris merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dengan melakukan proses jual beli, yaitu penjualan dan pembelian bunga. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan juga memiliki pelanggan dari perorangan maupun perusahaan besar yang melakukan pemesanan barang secara kontinu. Namun, pengolahan data penjualan dan pembelian bunga masih dilakukan secara manual, yaitu hanya dilakukan pencatatan dalam buku penjualan dan pembelian yang sederhana. Hal ini kurang akurat jika dilakukan di perusahaan yang sudah memiliki data yang sudah cukup banyak, karena akan menyebabkan beberapa perusahaan di antaranya sulit pencarian data transaksi penjualan dan pembelian. Belum terorganisirnya penyimpanan data transaksi penjualan dan pembelian dengan baik, dan hilangnya data atau arsip sehingga akan merugikan bagi perusahaan karena membuat laporan akan terhambat dan tidak lagi akurat. Dengan diterapkannya aplikasi sistem informasi transaksi penjualan dan pembelian bunga ini, maka akan mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data transaksi penjualan dan pembelian bunga. Yang kedua, ada permasalahan. Toko Bunga Kencana Floris sekarang ini masih mempunyai kendala dalam hal menjual produknya ke masyarakat luas, dikarenakan sejauh ini penjualan yang dilakukan hanya sebatas di toko. Namun, usaha tersebut dinilai masih kurang mempublikasikan produk-produknya ke masyarakat luas, sehingga masih banyak orang-orang belum mengetahui produk-produk Toko Bunga Kencana Floris. Untuk menyiasati masalah tersebut, mengingat sedang maraknya penggunaan internet atau interconnection network di kalangan masyarakat luas, Toko Bunga Kencana Floris ingin mencoba memanfaatkan momen penggunaan internet tersebut dengan tujuan agar bisa lebih mempublikasikan secara luas produk-produknya, sehingga dapat memudahkan dalam mempromosikan, memasarkan, dan memperjualbelikan produk-produknya, yaitu dengan cara membuat suatu gambaran atau tulisan yang menarik sehingga relatif dapat membantu meningkatkan penjualan, dan para customer pun juga merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Toko Bunga Kencana Floris. Web yang dibuat oleh penulis semudah mungkin memberikan layanan atau cara untuk membeli dan membayar secara online kepada para customernya, sehingga customer bisa dengan mudah membeli dan membayar produk tanpa harus datang langsung ke toko bunga. Penjualan secara online merupakan solusi yang terbaik dalam hal memperjualbelikan produknya yang dijual oleh Toko Bunga Kencana Floris, sehingga waktu yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien dan penggunaannya. Oleh karena itu, Toko Bunga Kencana Floris menggunakan web atau aplikasi dalam menjual produknya secara online. Yang ketiga, ada deskripsi produk atau service, yaitu ada data bunga, data admin, transaksi pembelian, transaksi penjualan, laporan atau bunga, admin transaksi, jumlah bunga, jumlah pembeli, jumlah transaksi pembelian selesai, info tentang bunga, info admin baru, info transaksi terakhir. Yang keempat, ada keuntungan yang diharapkan dari sisi admin toko bunga.
mempermudah penyimpanan data toko bunga, mempermudah menginput data pembeli, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Dari sisi pelanggan toko bunga, mempermudah pencarian bunga plus info bunga, mempermudah pelayanan pembelian. Yang kelima ada perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama ada analisa dan desain sistem, jumlah hari 5, total biaya yang dikeluarkan sebesar 75.000. Yang kedua ada desain aplikasi, jumlah hari 3, biaya 0. Yang ketiga ada pemrograman, jumlah hari 5, estimasi biaya 0. Yang keempat ada testing, jumlah hari 1, estimasi biaya 0. Yang kelima ada instalasi, jumlah hari 1, estimasi biaya 0. Yang keenam ada pemeliharaan, jumlah hari 1, estimasi biaya 0 juga. Jadi totalnya ada 16 hari waktu yang kami kerjakan, terus total biaya yang kami keluarkan yaitu sebesar 75.000. Yang bab 2 ada project. Yang kedua ada analisa sistem berjalan. Toko bunga Kencana Floris merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam bunga secara online kepada para customernya. Selain menjual bunga, toko bunga Kencana Floris juga menjual berbagai macam karangan bunga mulai dari harga yang murah hingga yang mahal. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada kebutuhan perangkat keras, yaitu yang pertama ada 1 laptop, yang kedua prosesor Intel Core 2 kuat 2,4 GHz, yang ketiga ada RAM, yang keempat ada hard disk sebesar 500 GB. Yang B ada kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi Windows 8, yang kedua ada Atom, yang ketiga SMPP, yang keempat MySQL. Yang ketiga ini selanjutnya ada desain sistem, desain basis data ERD. Seperti ini desain basis datanya, ada transaksi, pembeli, barang, admin. Di transaksi ada nama, tanggal transaksi, kode bunga, ID transaksi. Di pembeli ada nama, alamat, nomor telepon. Di barang ada kode bunga, stok, nama barang, harga. Di admin ada bagian dan nama admin. Selanjutnya ada spesifikasi file. Spesifikasi file yang kami gunakan, yang pertama ada nama database yaitu toko bunga, program aplikasi MySQL, jumlah tabel 4. Spesifikasi tabel admin, nama file, tabel admin, akronim file, admin, fungsi file untuk menyimpan data admin, tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuensial, access file, random, media file, hard disk, panjang record 70 karakter, kunci file, ID admin. Berikut ada tabelnya. Yang kedua juga sama, ada spesifikasi tabel produk, nama file, tabel data produk, akronim file, produk, fungsi file untuk menyimpan data produk, tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file, random, media file, hard disk, panjang record 40 karakter, kunci file, ID produk. Yang ketiga ada spesifikasi tabel tambah produk, nama file, tabel tambah produk, akronim file, produk, fungsi file untuk menambah data produk, tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file, random, media file, hard disk, panjang record 70 karakter, kunci file, ID tambah. Spesifikasi tabel kategori produk, nama file, tabel kategori produk, akronim file, produk, fungsi file untuk melihat kategori data produk, tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuensial, access file, random, media file, hard disk, panjang record 40 karakter, kunci file, ID kategori. Ya, selanjutnya ada struktur kode bunga. Yang pertama ada huruf J, B, P, 001. Keterangannya yang JB itu jenis bunga adalah mawar, yang huruf P warna bunga adalah putih, yang 001 adalah nomor urut barang adalah 1. Ya, selanjutnya ada desain antarmuka. Desain antarmuka yang pertama adalah rancangan antarmuka halaman indeks user tentang toko bunga.
merupakan halaman utama yang dituju pada website rancangan halaman indeks. Halaman indeks user terdiri dari header. Header dirancang untuk menampilkan gambar banner toko bunga. Sidebar berisi menu yang terdiri dari satu home yaitu merupakan indeks dari website. Halaman ini berisi informasi mengenai toko bunga yang kami jalankan. Yang kedua ada order form, berisi data pemesanan dan data pembeli yang harus Anda isikan dalam melakukan pemesanan bunga. Yang ketiga ada payments, berisikan informasi sistem pembayaran pemesanan bunga. Yang keempat ada kontak us, berisikan informasi yang biasa Anda hubungi apabila terjadi masalah ataupun lainnya tentang toko bunga. Kami siap membantu. Yang kelima ada konten. Konten merupakan isi dari menu yang terdapat pada sidebar. Yang keenam ada footer. Footer berisi nama pengelola website toko bunga. Selanjutnya ada rancangan antarmuka halaman login, merupakan halaman yang digunakan oleh pembeli untuk bisa mengakses web lebih jauh setelah melakukan pemesanan atau pembelian. Yang kedua ada halaman daftar akun, merupakan halaman yang digunakan oleh sang pembeli untuk membuat akun bagi yang belum memiliki akun. Selanjutnya rancangan antarmuka login admin, yaitu halaman yang digunakan administrator untuk dapat masuk ke halaman indeks administrator sehingga dapat menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada website, serta dapat mengelola segala aktivitas dalam melayani pemesanan yang dilakukan pembeli. Yang selanjutnya ada halaman ini merupakan rancangan antarmuka halaman administrator yang hanya buat. Ini halaman data produk untuk melihat data produk. Yang ini halaman tambah produk untuk menambah produk bunga. Yang ini ada halaman kategori produk untuk melihat kategori produk. Yang selanjutnya ada struktur navigasi. Yang pertama order home, order from, payment, home, pesan, detail, keranjang, tambah pesanan, selesai, lalu input data, lalu kembali ke home lagi. Yang selanjutnya ada pembuatan kode program. Pembuatan kode program menggunakan aplikasi text editor Atom, karena text editor ini bisa digunakan oleh platform Mac, Windows, dan Linux. Selanjutnya ada pengujian. Yang pertama yaitu 1. Mengisi form login dan klik tombol login. Hasil yang diharapkannya masuk halaman dashboard, hasilnya sesuai. Yang kedua, klik menu edit produk bunga. Hasil yang diharapkan membuka form input bunga, hasilnya sesuai. Yang ketiga ada klik menu edit konfigurasi website. Hasil yang diharapkan membuka form konfigurasi website, hasilnya sesuai. Yang keempat ada mengisi form input daftar akun dan klik daftar. Hasil yang diharapkan data tersimpan, data muncul di database, hasilnya sesuai. Yang kelima ada klik menu homepage. Hasil yang diharapkan membuka tampilan website toko bunga, hasilnya sesuai. Selanjutnya ada pemeliharaan. Untuk memeliharaannya sebetulnya itu tidak terlalu sulit. Kita hanya perlu melakukan testing di kode programnya agar bisa mengetahui apabila terjadi kesalahan pada web tersebut. Ya, terakhir ada bab 3 penutup. Kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya toko bunga Cana Flores dapat meningkatkan penjualan dalam partisipasi kemajuan sistem informasi karena pendistribusian informasi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, melalui akses yang dapat dicari atau website dapat menyajikan informasi terkait toko bunga Flores yang ditujukan pada konsumen. Yang ketiga, dan tentunya dengan adanya kemajuan teknologi yaitu internet atau website, masyarakat lebih mudah mengakses informasi tentang hasil karya toko bunga Cana Flores baik itu yang terbaru sekalipun. Ya, saran, berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa pemasaran sangat penting pengaruhnya dalam suatu usaha. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan toko bunga Cana Flores adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan pemasarannya sesuai dengan prioritas alternatif strategi yang telah dilaksanakan. Yang kedua, lebih mengenalkan toko bunga Cana Flores kepada masyarakat Kota Purwokerto dengan cara melakukan berbagai cara yang dapat menarik perhatian masyarakat Purwokerto.
Yang ketiga, dapat mengimplementasikan alternatif strategi yang telah dirumuskan dan diasosialisasikan kepada seluruh karyawannya agar alternatif strategi dapat dijalankan dengan baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.